Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Kuzeni dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5, mahasiswa STKIP Nahdlatul Ulama Indramayu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk komunikasi pendidikan. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Komunikasi intrapersonal atau intra-communication adalah komunikasi pada diri pendidik atau peserta didik sendiri sebagai persiapan untuk melakukan komunikasi interpersonal atau intercommunication. Menurut Effendi, dalam buku Ilmu Komunikasi, teori dan praktik menjelaskan bahwa pada saat seseorang melakukan kegiatan intracommunication atau komunikasi intrapersonal, maka orang tersebut akan mengalami 3 hal, yaitu 1. Tentang persepsi atau perception. Persepsi atau adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya. Yang kedua ada ideasi atau ideation. Tahap ini ditandai dengan proses mengkonsepi apa-apa saja yang telah dipersepsikan. Yang ketiga ada transmisi atau transmission. Transmisi adalah hasil konsepi karya penalaran sehingga apa yang keluar dari mulut seseorang saat berkomunikasi yaitu suatu pernyataan yang mantap, meyakinkan, sistematis, dan logis. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi tatap muka disebut juga dengan komunikasi antar pribadi atau interpersonal yang berlangsung secara dialogis antara satu orang komunikator dengan 1 atau 2 orang komunikan. Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi interpersonal mendefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara 2 orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi demikian menunjukkan pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat. Mereka saling mengirim dan menerima pesan baik verbal maupun non-verbal secara simultan dan spontan. Dari beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi verbal dan non-verbal antara 2 orang atau sekelompok kecil orang secara langsung atau tatap muka, disertai respon yang dapat segera diketahui atau instant feedback. Prinsip-prinsip dalam komunikasi interpersonal. Menurut pendapat Wood 2012 halaman 30 sampai 34 ada 8 prinsip dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, kita tidak mungkin hidup tanpa berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah hal yang tidak dapat diubah. Yang ketiga, komunikasi interpersonal melibatkan masalah etika. Yang keempat, manusia menciptakan makna dalam komunikasi interpersonal. Yang kelima, metakognisi mempengaruhi pemaknaan, artinya berkomunikasi tentang komunikan. Yang keenam, komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, komunikasi tidak dapat menyelesaikan semua hal. Yang kedelapan, efektivitas komunikasi interpersonal adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Yang kesembilan, kemampuan komunikasi dapat dipelajari dan dikembangkan sepanjang waktu. Yang ketiga selanjutnya ada komunikasi kelompok.
Komunikasi kelompok adalah kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota satu kelompok. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Dalam komunikasi kelompok, setiap individu yang terlibat dalam kelompok masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok tersebut. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok dan bukan bersifat pribadi. Contoh komunikasi kelompok. Beberapa contoh komunikasi kelompok antara lain yang pertama, kuliah, rapat, briefing, seminar, workshop, dan lain-lain. Komunikasi kelompok dibagi menjadi 2, yaitu pertama, komunikasi dalam kelompok besar. Komunikasi dalam kelompok besar adalah sekelompok komunikan yang berjumlah banyak sehingga dalam situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Terus yang kedua ada komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil dan masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antara manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Komunikasi organisasi sering dijadikan sebagai objek studi sendiri karena luasnya ruang lingkup komunikasi tersebut. Pada umumnya, komunikasi organisasi membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Yang kelima ada komunikasi awam. Komunikasi awam adalah komunikasi yang melibatkan komunikasi seseorang komunikator dengan sejumlah besar pendengar atau dengan tujuan lain, sering disebut sebagai khalayak. Bentuk-bentuk pengucapan awam ialah mengucapkan awam yang bersifat informatif dan pengucapan awam yang bersifat persuasif. Jenis-jenis pengucapan awam. Yang pertama ada ucapan spontan. Diucapkan tanpa sembarangan persediaan. Yang kedua ada pengucapan ekstemporan. Ucapan jenis ini terlihat seperti ucapan spontan, tetapi sebenarnya pengucapan telah bersedia terlebih awal dengan kandungan ucapan dan sebagainya. Yang ketiga ada ucapan manuskrip. Ucapan manuskrip yaitu penyampaian membaca manuskrip atau ucapan yang telah tersedia. Kaidah ini sering digunakan oleh orang kemanapun seperti Perdana Menteri, Seri Paduka, Baginda yang di Pertuan Agung, dan sebagainya. Yang keempat ada ucapan hafalan. Ucapan seperti ini lazimnya ringkas dan bertujuan untuk melayani halayak. Ia lebih bersifat pengacaraan dan sering kita dengar dalam majlis hari-hari, hari jadi, persiapan, dan sebagainya. Yang keenam ada komunikasi antar budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Komunikasi antar budaya lebih menekankan aspek utama, yakni komunikasi antar pribadi di antara komunikator dan komunikan yang kebudayaannya berbeda. Menurut De Vito ada dua hakikat komunikasi antar budaya, yaitu yang pertama enkulturasi, mengacu pada proses dengan mana kultur ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagaimana mempelajari kultur, bukan mewarisinya. Kultur ditransmisikan melalui proses belajar, bukan melalui gen. Orang tua, kelompok teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan merupakan guru-guru utama di bidang kultur. Yang kedua ada akulturasi, mengacu pada proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain. Menurut Kim, penerimaan kultur baru bergantung pada sejumlah faktor. Imigran yang datang dari kultur yang mirip dengan kultur tuan rumah akan terakulturasi lebih mudah. Demikian pula mereka yang lebih muda dan lebih terdidik lebih cepat terakulturasi daripada mereka yang lebih tua dan kurang pendidikan. Fungsi dan tujuan komunikasi antar budaya. Yang pertama, untuk fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Nah, yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial di sini ada pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan menghibur. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa agar penyampaian pesan cepat tersampaikan. Komunikasi massa juga merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran media dalam menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Ciri-ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator bisa satu lembaga media massa. Yang kedua, hubungan antara komunikator dan pemirsa bukan bersifat pribadi. Yang ketiga, menggunakan media massa. Yang keempat, komunikan adalah massa yang bersifat heterogen. Yang kelima, penyebaran pesan serentak pada saat yang bersamaan. Yang keenam, umpan balik bersifat tidak langsung. Yang ketujuh, pesan yang disebarkan cenderung tidak langsung berpengaruh terhadap massa, karena komunikasi adalah interaksi yang dapat memberikan pemahaman. Selanjutnya ada 3 hal yang perlu dalam berkomunikasi yang merupakan rangkaian tak terpisah, yaitu 1. Maksud dan hendak dikomunikasikan. Yang kedua, cara mengkomunikasikan. Yang ketiga, maksud bisa diterima. Kurang dan lebihnya mohon maaf penyampaiannya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah ucapan saat pembacaan tadi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi pendidikan, yaitu Bapak Dede Hadiansah, MPD. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.